Hari bahagianya menjadi akhir dari hidupnya. Baru beberapa jam menjadi istri, Kancana tak pernah menyangka pernikahannya akan berakhir dengan tragis. Tewas di pernikahannya sendiri oleh pria yang baru saja dia nikahi. Caturong Suksuk berusia 29 tahun adalah seorang atlet disabilitas yang menjalani hubungan dengan Kancana Pachuntuek yang berusia 44 tahun. Usia mereka terpaut 15 tahun, namun telah hidup bersama selama 3 tahun. Menjalani hubungan selama 3 tahun itu telah membantu mereka membangun fondasi emosional yang kokoh dan saling memahami sebelum memutuskan untuk menjadi suami istri. Kancana memiliki kepribadian yang ceria, mudah bergaul, dan kecantikan yang membuat banyak orang merasa iri padanya. Kancana sebelumnya pernah mengalami kegagalan pernikahan dengan suami pertamanya dan telah memiliki 2 orang anak. Meskipun usianya 15 tahun lebih tua daripada Caturong, perbedaan usia bukanlah halangan dalam hubungan mereka. Sebagai seorang ahli kecantikan, Kancana sangat memperhatikan perawatan kulit wajahnya sehingga kerutan di wajahnya sulit terlihat. Dan hal ini membuat orang-orang sulit menyadari adanya perbedaan usia antara dirinya dengan Caturong. Selama 3 tahun hidup bersama, Kancana masih berbagi tanggung jawab mengasuh kedua anaknya dengan mantan suaminya. Oleh karena itu dia sering mengunjungi rumah mantan suaminya untuk menjenguk anak-anaknya. Namun hal ini menjadi sumber ketidakpuasan bagi Caturong yang merasa tidak aman setiap kali Kancana berbicara dengan pria lain karena kecantikan dan kelembutannya. Dan hal ini menyebabkan banyaknya pertengkaran di antara mereka. Bagi Kancana, dia mengerti bahwa Caturong mungkin cemburu karena sifat posesifnya. Dia juga tidak terlalu mempermasalahkan perasaan Caturong karena dia pikir itu hanya situasi kecil dalam kehidupan sehari-hari yang tidak akan mempengaruhi hubungan mereka secara signifikan. Karena dia merasa kunjungannya ke rumah mantan suaminya hanya untuk menjenguk anak-anaknya, bukan untuk menghidupkan kembali hubungan masa lalunya. Selama mereka hidup bersama, Kancana selalu memegang teguh tanggung jawabnya dalam hubungan tersebut. Selama 3 tahun itu, Kancana selalu berusaha memahami dan bersikap toleran terhadap Caturong. Namun, ternyata semuanya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Di pagi hari pada tanggal 25 November 2023, Caturong memimpin prosesi pernikahan yang meriah untuk menjemput pengantin wanitanya. Setelah upacara penjemputan pengantin selesai, menurut adat setempat digelarlah upacara keagamaan di rumah mempelai wanita untuk mendoakan kedua mempelai agar pernikahan mereka diberkati dengan kebahagiaan dan keutuhan. Upacara pernikahan resmi dilangsungkan pada pukul 4 sore. Setelah upacara pernikahan selesai, perjamuan malam dimulai. Semua orang menikmati hidangan, tertawa, dan berbagi harapan terbaik untuk kedua mempelai. Namun tepat di tengah suasana yang meriah ini, tampaknya pengantin pria dan wanita bertengkar. Kemudian, orang-orang melihat Caturong duduk sendirian di meja dan tidak berbicara dengan siapapun. Beberapa tamu melihat dia terlalu banyak minum yang menyebabkan dia kehilangan rasa tenangnya. Di sekitar pukul 11:30 malam, Caturong tiba-tiba berdiri dan berjalan langsung ke arah pintu. Tindakan yang tidak biasa ini segera menarik perhatian banyak orang di sekitarnya, membuat suasana menjadi hening. Beberapa orang tamu mulai berbisik dan 2 orang tamu menghampiri Kancana untuk menanyakan mengapa suaminya bersikap seperti itu. Tak lama kemudian, Caturong kembali ke pesta dengan ekspresi muram dan 1 tangannya di dalam saku. Saat dia muncul, bisikan-bisikan di antara para tamu berhenti dan semua orang memperhatikan setiap gerakannya. Kemudian, Caturong tiba-tiba mengeluarkan pistol dari dalam sakunya dan melepaskan 12 tembakan.
Hanya dalam waktu 20 detik saja, mempelai wanita dan beberapa orang di dekatnya terjatuh. Suara jeritan dan teriakan minta tolong terdengar dan semua tamu mulai berlarian keluar. Dan setelahnya Caturong membidik dirinya sendiri. Ketika mempelai pria terjatuh, beberapa orang tamu langsung menelpon polisi. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan mereka terkejut melihat tempat pernikahan itu dengan meja dan kursi terbalik, barang-barang pecah dan botol bir pecah di mana-mana. Yang paling mengejutkan lagi, ada 5 orang yang tergeletak di tengah tempat pernikahan. Sementara tamu-tamu lain ada yang masih meringkuk ketakutan di berbagai sudut. Menurut penyelidikan awal polisi, 3 orang dipastikan tewas, yaitu Kancana sang mempelai wanita, ibunya dan saudara perempuannya. 2 korban lainnya adalah tamu undangan pernikahan yang awalnya sedang berbicara dengan sang pengantin wanita, namun saat mereka melihat Caturong mengarahkan senjatanya ke arah sang pengantin wanita, mereka mencoba untuk melerai namun gagal. Dan keduanya ikut tertembak. Seorang tamu bernama Tong berusia 50 tahun tidak selamat setelah terkena tembakan. Sementara tamu satunya, Bamrung berusia 28 tahun, tertembak di sisi kiri tubuhnya dan mengalami luka parah. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Di tempat kejadian, polisi mengumpulkan selongsong peluru yang semuanya berasal dari pistol yang diambil oleh Caturong dari mobilnya. Polisi mencatat bahwa Caturong pernah menjadi marinir di pangkalan Angkatan Laut di Chonburi. Awalnya dia memiliki masa depan yang menjanjikan, tetapi saat sedang bertugas kakinya terluka parah karena tertabrak kereta api, yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi. Kejadian ini pun memaksanya untuk pensiun dini, mengakhiri karir di Angkatan Laut yang dicintainya. Meskipun mengalami perubahan hidup yang signifikan, Caturong tetap teguh dan pantang menyerah. Dia kemudian menemukan jalan hidup yang lain. Caturong memang memiliki kekuatan fisik yang baik dan dia memulai karirnya di bidang olahraga untuk penyandang disabilitas dan menjadi seorang atlet profesional. Melalui latihan yang tekun, dia secara bertahap menunjukkan bakatnya dalam dunia renang. Pada tahun 2022, Caturong mewakili Thailand di Asian Para Games ke-11 yang diadakan di Indonesia. Kompetisi tersebut berlangsung selama seminggu, di mana Caturong berkompetisi dan akhirnya memenangkan medali perak. Di bulan Desember 2023, di Provinsi Luri di Thailand akan diadakan lagi acara olahraga internasional untuk penyandang disabilitas. Acara ini seharusnya berlangsung seminggu setelah pernikahan Caturong. Dan dia telah merencanakan untuk ikut berpartisipasi dan semua orang berharap dia akan kembali bersinar di lapangan. Namun, insiden di pesta pernikahannya membuat semua rencana tersebut gagal. Setelah insiden pernikahan tersebut, polisi meminta informasi tambahan dari beberapa orang teman dan kerabat dari kedua mempelai. Menurut seorang teman dekat Caturong, meskipun telah meraih banyak prestasi, Caturong tidak sepercaya diri seperti kelihatannya. Dia selalu merasa rendah diri karena adanya perbedaan usia dengan Kancana, pengalaman hidup mereka, dan kekurangannya sendiri. Dia terus-menerus merasa tidak sebaik pria sehat lainnya, bahkan ketika Kancana menunjukkan toleransi dan dukungannya. Semakin lembut Kancana terhadapnya, semakin Caturong merasa takut kehilangannya. Dan dia selalu berpikir bahwa suatu hari nanti Kancana akan meninggalkannya jika dia menemukan pria dengan kondisi yang lebih baik. Setiap kali Kancana menjenguk anak-anaknya, Caturong mengira kalau itu hanya alasan saja untuk bisa bertemu dengan mantan suaminya. Dia selalu membandingkan dirinya secara negatif dengan mantan suami Kancana dan khawatir di masa depan Kancana akan meninggalkannya untuk bersatu kembali dengan pria itu.
Psikolog mencatat bahwa rasa tidak aman dan kecemburuan Caturong ini seharusnya diatasi secepatnya. Emosi-emosi ini bermula dari persepsinya tentang harga diri. Psikolog juga mengatakan bahwa jika Kancana mengenali konflik batin Caturong lebih awal, dia mungkin dapat membantunya mengatasi emosi negatifnya dan membangun kepercayaan diri, sehingga menghindari tragedi tersebut. Tindakan dari Caturong ini melampaui batas orang normal. Psikolog mencatat bahwa perilakunya dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan mental yang mengarah pada tindakan ekstrim. Namun untuk memastikan apakah dia memiliki gangguan mental, diperlukan evaluasi ilmiah. Polisi menyatakan bahwa Caturong cukup mabuk saat kejadian itu dan bahwa motif pastinya masih belum jelas. Seorang tamu undangan malam itu melaporkan bahwa selama pesta, Caturong dan Kancana terlihat bertengkar. Meskipun mereka sudah berusaha merendahkan suara mereka agar tidak terdengar oleh tamu lain, pertengkaran itu tidak mudah dihentikan. Tamu yang duduk di dekatnya masih dapat mendengar beberapa kata. Dan menurut tamu ini, Caturong sangat marah, wajahnya sampai memerah, sementara Kancana tampak cukup tenang karena pertengkaran itu. Tamu itu mengatakan kalau dia samar-samar mendengar bahwa Caturong ingin Kancana menyumbangkan sebagian dari uang pernikahan untuk menutupi biaya pernikahan mereka, yang dia anggap sebagai investasi dalam hubungan. Namun, Kancana menolak permintaan ini. Caturong merasa terkejut dengan jawaban Kancana dan langsung menjadi sangat marah. Dia mengira penolakan Kancana adalah karena dia yakin akan meninggalkannya di masa depan demi pria lain. Hal ini mungkin membuat Caturong teringat kembali pada rasa tidak aman dan kecemburuannya yang telah lama ada, membuatnya semakin kehilangan kendali. Namun, karena banyak tamu yang hadir di pesta pernikahan tersebut, Caturong harus berhenti berdebat dengan Kancana. Trauma fisik dan psikologis akibat cedera berat ditambah tekanan sebagai atlet difabel disebut oleh beberapa saksi sebagai salah satu sumber ketidakamanan emosional atau insekuritas terhadap disabilitas yang diyakini memicu argumen. Menurut penyelidik, pistol dan amunisi yang digunakan oleh Caturong dalam kasus ini dibeli secara legal. Karena memiliki pengalaman militer sebelumnya, dia pun mulai tertarik pada dunia menembak. Setelah dikeluarkan dari Angkatan Laut, seorang tetangga di dekat rumahnya mengatakan dia sering mendengar adanya suara keras di larut malam. Awalnya dia mengira orang-orang menyalakan kembang api untuk merayakan sesuatu, tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah suara tembakan. Setelah insiden tersebut, kerabat mengadakan pemakaman untuk mempelai wanita, ibu dan saudara perempuannya. Biksu Buddha dan tokoh masyarakat setempat menggelar upacara doa dan menaburkan dupa di rumah pasangan tersebut. Jenazah diabadikan dan diperingati dalam sebuah upacara di Wat Loang Rat Temple pada tanggal 26 November 2023. Sedangkan Caturong dibawa kembali ke kuil asalnya di distrik Vimy. Tamu lain yang juga ikut meninggal dunia oleh keluarganya juga dibawa pulang ke kuil dekat rumahnya. Pernikahan seharusnya menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup, tetapi Caturong tidak dapat mengendalikan emosinya yang menyebabkan tragedi ini. Kepergian para korban meninggalkan duka yang mendalam bagi teman dan keluarga mereka. Di Asia, Thailand menempati peringkat tertinggi di antara negara-negara dengan kepemilikan senjata api dan insiden penembakan tertinggi. Statistik menunjukkan Thailand memiliki 10,3 juta senjata api, mewakili 15% dari jumlah populasi. Pada 23 November 2023, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri menandatangani perintah administratif
yang menghentikan sementara penerbitan izin senjata api selama 1 tahun untuk mengekang kekerasan senjata yang sedang berlangsung di negara tersebut. Hal ini terjadi karena adanya kasus penembakan di sebuah mal di Bangkok. Ironisnya, hanya 2 hari kemudian, pernikahan berdarah ini terjadi. Rangkaian peristiwa tragis ini menyebabkan kegemparan yang signifikan dalam opini publik Thailand pada saat itu, memunculkan pertanyaan besar bagi pihak berwenang tentang bahaya tersembunyi dari kepemilikan senjata legal. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!